Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Talk Show Sekitar Minang. Bersama saya Asir Fania. Hari ini kita akan berbincang terkait komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan prestasi atlet dan menciptakan 100.000 entrepreneur muda. Nah, sudah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Dedi Diantolani selaku Kepala Dinas Dispora Sumbar. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin kita langsung saja ya Pak, akan pertanyaan olahraga dulu nih Pak. Apa aja Pak yang udah dilakukan oleh Dispora Sumbar ini dalam peningkatan atlet binaan Dispora Sumbar Pak? Oh ya, memang tupoksi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat salah satunya tentu tentang prestasi olahraga. Prestasi olahraga ini untuk tahun 2022 ini, memang ini sudah di akhir tahun, ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Contohnya seperti Kejurnas, ini juga, dan kita juga punya PPLP atau PTD KPOR yang di situ memang melatih bibit-bibit yang ada di situ, diinapkan di situ. Nah, kita punya di bawah Dispora itu. Nah, itu setiap tahunnya kita punya atlet binaan di situ 131 orang. Banyak ya Pak ya? Ya banyak. Nah, itu memang anggarannya ada sebagian dari APBD, ada sebagian dari APBN. Nah, itu memang ada 12 cabang olahraga di situ. Nah, itu memang atlet-atlet yang dari muda kita lakukan pembinaan dan pelatihannya di situ. Memang yang menjadi masyarakat yang ramenya peminat itu memang di sepak bola. Oh iya ya Pak. Di sepak bola memang luar biasa. Kita tahu kemarin ini atlet binaan kita juga dari PPLP Nabil. Oh Nabil Pak. Nabil itu yang memang fenomenal juga. Dan sekarang dipanggil oleh pusat dan untuk diapakan pelatihan ke luar negeri. Oh iya Pak. Wah hebat sekali ya Pak. Anak Payakumbuh. Tetapi memang atlet binaan kita di PPLP. Nah, itu yang pemain bola juga banyak taekwondo itu juga dari APBN, lalu karate di samping itu yang lain anggaran APBD yang kita lakukan pembinaan untuk anak-anak kita yang di PPLP. Nah, terkait untuk pembinaan kepada cabur-cabur ataupun pengprov, nah ini juga dalam rentang 1 tahun ini sudah banyak juga mengikuti event-event Kejurnas yang masing-masing seperti IPSI silat melaksanakan Kejurnas kemarin ini di Payakumbuh pada bulan September kemarin, dan juga tenis meja itu mengikuti Kejurnas di Sulawesi Utara kemarin Manado, dan juga beberapa waktu yang lalu juga melaksanakan kejuaraan antara Padi Sumatera di Solo. Oh di Solo Pak? Ya. Iya. Lalu ini tenis meja juga. Jadi ini bentuk-bentuk pembinaan. Walaupun ini memang dukungan segala dari semua pihak. Seperti yang IPSI tadi, ya kebetulan memang ketua dari IPSI itu memang dari DPRD, ketua DPRD, beliau intens juga, fokus juga, lalu meletakkan anggaran pokir beliau untuk kegiatan olahraga ini. Nah, begitu juga dengan tenis meja. Itu juga dari anggota DPRD. Jadi hal-hal yang seperti itu. Memang kalau kita dari APBD murni yang ada di Dispora sendiri tidak maksimal rasanya. Jadi memang perlu dukungan dari semua pihak, dan kita bersyukur ini banyak dari kawan-kawan di DPRD juga memberikan dukungan untuk kegiatan olahraga atau event-event tersebut. Oh iya, berarti alhamdulillahnya banyak dukungan ya Pak ternyata untuk Dispora Sumbar untuk menyokong atlet-atlet ini Iya, Pak. Betul. Oh iya. Nah lalu menyangkut PPLP tadi Pak. Nah fungsi dari PPLP itu sendiri apa Pak sebenarnya? Ya, jadi fungsi dari PPLP itu adalah membina atlet-atlet muda. Nah, jadi dia diinapkan di situ. Jadi itu memang orientasinya untuk atlet-atlet nasional nanti, kelas nasional. Nah, itu dia. Jadi kita lakukan pelatihan pembinaan. Memang di situ kalau dia SMP, kita titip ke SMP yang berdekatan dengan lokasi PPLP kita itu. Jadi dia diasramakan di situ. Jadi waktu untuk dia latihan olahraga itu
cukup lumayan banyak. Ya, Kalau banyak. mereka sekolah di umum tentu ini tidak bisa terdeteksi, Ya, tidak bisa betul. terprogram sama kita. Tapi kalau dia diasramakan, kita beri prioritas dia untuk melakukan latihan Iya. dengan pelatih. Di samping kita tidak meninggalkan juga untuk pendidikan umumnya, akademisnya itu. Otomatis dia akan bisa tetap fokus bersekolah, di samping itu olahraga juga akan fokus banget ya Pak ya? Oh iya. Nah, lalu Pak, dari sekian banyak event-event yang udah diikuti nih Pak, prestasi apa aja yang udah dicapai oleh atlet binaan Dispora ini pada tahun ini Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk atlet binaan Dispora, seperti dari PPLP ini terus kalau mengikuti Kejurnas, alhamdulillah selalu kita dapat nomor yang baik. Oh iya. Kemarin juga baru mengikuti Prapopnas kita di Jakarta, dan kita juara umum. Oh iya Pak. Prapopnas. Ini juga sebagian besar dari atlet-atlet PPLP dan juga ada atlet-atlet dari kabupaten kota se-Sumatera Barat. Itu. Tetapi memang Sumatera Barat, alhamdulillah untuk 2022 ini kemarin kita juga ditunjuk menjadi tuan rumah Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Ini kan luar biasa juga. Kalau kita 5 besar di Indonesia, untuk di luar Jawa kita nomor 1. Iya. Memang kalau dengan Jawa kita memang masih karena mereka fasilitas sarana prasarana itu kan lengkap untuk latihan. Tetapi kita enggak usah pesimis untuk itu. Yang jelas kita ke depan harus tetap maju. Walaupun sekarang untuk di luar Jawa kita nomor 1 baru. Tapi tentu kita juga berharap bisa mengalahkan yang di Jawa. Iya, betul ya Pak. Menyangkut Pomnas tadi Pak. Iya. Nah, prestasi apa aja yang udah diraih oleh atlet-atlet kita pada Pomnas kemarin itu Pak? Ya, jadi kemarin yang banyak juga di segala cabang itu sebenarnya kita hampir memperoleh medali kemarin. Makanya kita masuk 5 besar. Tapi memang yang saingan berat tuh yang Jawa. Yang Jawa ya Pak ya. Yang Jawa. Nah, selanjutnya Pak, dalam Prof tahun depan ini Pak, tahun 2023, berapa anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan apa yang diharapkan pada ajang ini Pak? Ini terkait Porprov. Ini memang sudah dilakukan lagi perubahan mekanisme pelaksanaannya. Yang awalnya memang kita menunjuk Padang Panjang dan Padang menjadi tuan rumah. Namun karena keterbatasan anggaran, karena juga yang diminta oleh tuan rumah sepertinya provinsi juga belum bisa memenuhi itu, makanya provinsi mengambil alih ini nanti akan ditugaskan ke KONI provinsi untuk melaksanakan dengan cabur atau pemprov. Nah, ini anggaran yang kita siapkan untuk Porprov ini totalnya itu kita hibahkan ke KONI itu ada 21 M nanti. Tapi itu memang ada terbagi rinciannya itu, yang kalau untuk Porprov murni itu 15 M, lalu ada untuk perbaikan venue, lalu ada juga untuk operasional KONI nantinya. Baik Pak. Nah, setelah ini mungkin saya akan bertanya nih Pak, terkait kemarin Dispora Sumbar menciptakan program 100.000 entrepreneur muda nih Pak. Nah, saya akan bertanya apa sih yang sudah dilakukan oleh Dispora Sumbar dalam program ini Pak. Namun mungkin kita tahan dulu sebentar ya Pak. Baiklah pemirsa, sebelum mendengarkan jawaban dari Bapak, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa, kembali lagi di talk show Sekitar Minang. Nah, kita masih bersama Bapak Kepala Dinas Dispora Sumbar, Bapak Dedi Diantolani. Nah, jadi Pak, menyinggung program menciptakan 100.000 entrepreneur muda yang telah dilakukan Dispora. Apa aja sih Pak yang udah dilakukan oleh Dispora Sumbar dalam program ini Pak? Ya, ini untuk program 100.000 entrepreneur muda ini program dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan memang dapat kebagian untuk mendukung ini Dispora. Dispora ada untuk tahun 2022 ini ada sudah memprogramkan itu 380 entrepreneur muda yang kita latih, dan itu sudah terlaksana karena memang sudah berakhir, karena ini sudah hampir di akhir tahun. Itu ada 3 kegiatan.
yang kita laksanakan, yaitu pelatihan kewirausahaan muda, lalu digital marketing, lalu ada manajemen ekspor. Nah, ini untuk pemuda semua. Nah, jadi karena memang Dispora kita tunduk kepada Undang-Undang Kepemudaan, yaitu umurnya 16 sampai 30 tahun. Nah, jadi memang itu yang kita lakukan pelatihan. Sedangkan OPD lain juga seperti Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata juga melaksanakan hal yang sama, tetapi tidak terpaku dengan undang-undang tadi. Nah, kita memang karena Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, kita memang tunduk kepada Undang-Undang Kepemudaan. Umurnya yang tadi itu saya sampaikan 16 sampai 30. Sampai 30 tahun ya Pak. Ya. Nah, kan tadi ada 380 orang ini Pak. Ini kan cukup banyak sekali ya Pak. Nah, apakah dilakukan langsung dalam satu kegiatan langsung 380 orang atau dibagi menjadi beberapa kegiatan Pak? Jadi ini dibagi, kita per kelas. Jadi ada dibagi. Yang untuk wirausaha tadi itu ada 4 kelas. Nah, itu sudah kita laksanakan di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar, dan juga di Padang. Seperti itu juga yang dia tidak bisa langsung satu kelas. Jadi 36 sampai 40 pesertanya masing-masing kegiatan itu. Nah, kita kan memang dari Sumatera Barat. Misalnya yang Bukit Tinggi itu wilayah Pasaman, Agam, 50 kota, itu kita apakan di Bukit Tinggi. Begitu juga yang Batu Sangkar, Sijunjung, Solok, nanti di Batu Sangkar. Seperti itu kita laksana. Yang Padang, Painan, sama Solok Selatan itu di Padang kita laksanakan. Berarti agar lebih efektif dibagi-bagi ya Pak? Iya, agar lebih fokus ya Pak ya. Lalu program ini bisa diikuti oleh siapa saja Pak, dan bagaimana Pak agar bisa mengikuti program ini Pak? Ya, ini kita memang untuk menjaring pesertanya, kita menyurati Dispora Kabupaten Kota. Jadi dinas yang mengelola kepemudaan dan olahraga di kabupaten kota, untuk mereka nanti yang menunjuk orang-orang untuk ikut serta di kegiatan kita. Jadi memang tadi usia yang penting dari 16 sampai 30 tahun tadi. Tapi kebanyakan yang kebetulan saya juga ikut sebagai narasumber, itu memang mahasiswa yang banyak yang ikut. Jadi kita melihat sekarang justru mahasiswa sekarang juga sudah punya bisnis apa segala macam. Kita lihat contohnya di Padang saja. Itu yang jualan pakai mobil apa segala macam, itu kan mahasiswa yang banyak. Yang seperti itu, mereka baik kuliner ataupun baby shop yang potong rambut itu kan banyak mahasiswa itu. Jadi mereka sudah punya usaha. Jadi dengan ikut kewirausahaan ataupun digital marketing, ini dia bisa mengembangkan usahanya. Dia punya link sesama dia, setidak-tidaknya sesama dia dulu. Jadi dia bisa saling mengisi. Misalnya mahasiswa yang di Solok, dia kulinernya khasnya di Solok. Dengan mahasiswa yang di Batu Sangkar, nanti mereka saling mengisi. Nah, ini jadi kita sudah bikin aplikasinya. Jadi ini bergulir. Jadi tidak bisa yang sudah pernah mengikuti, tidak bisa lagi ikut di kegiatannya lain. Supaya ini bergulir. Kalau enggak tercapai nanti yang 100.000 itu saja yang pesertanya. Betul Pak. Nah, untuk mengikuti program ini Pak, itu caranya bagaimana Pak? Ya, jadi caranya kita memang ada linknya kita di medsos juga ada. Lalu melalui kabupaten kota tadi kita surati. Jadi mereka bisa untuk caranya mendaftar ke Dispora Kabupaten Kota. Nah, jadi setelah kita sebar brosur ataupun di link-link di medsos, itu bisa mereka langsung menghubungi Dispora Kabupaten Kota untuk mendaftar. Ya, berarti menghubungi Dispora Kabupaten Kota langsung bisa mendaftar ya Pak? Iya, oke. Nah, sampai akhir tahun ini Pak, kan tadi ada 380 peserta ini Pak. Dari mana saja Pak kebanyakan yang ikut dalam program ini Pak? Itu tadi, kita kan membagi kelas-kelasnya. Tadi yang di Bukit Tinggi itu daerah Pasaman, Agam, lalu Kota Bukit Tinggi. Jadi ini terbagi sebenarnya hampir merata. Begitu juga yang di Batu Sangkar, kelasnya kita apakan itu dari Damasraya, Sawalunto, Sijunjung. Jadi pada umumnya merata ini pesertanya. Ada 55 masing-masing kabupaten kota itu yang sudah kita ikutkan. Jadi merata. Jadi itu banyak usahanya seperti kuliner, ada juga yang kerajinan, banyak yang usahanya macam-macam itu.
dari sekian banyak usaha itu Pak, usaha apa Pak yang paling banyak menjadi entrepreneur muda ini Pak, yang lagi digandrungi sekarang itu Pak? Ya, kalau saya melihat sekarang memang kuliner itu tadi. Kuliner ya Pak? Iya, kuliner. Jadi seperti apa namanya, kan sekarang banyak sekali kafe-kafe yang apa itu kan itu mahasiswa yang mengelola. Jadi dia punya kas kopinya apa di situ yang khas atau tehnya. Nah, itu minuman yang khas di tempat resto dia itu. Nah, jadi yang paling banyak tuh memang kuliner. Kuliner ya Pak berarti Pak. Ya. Nah baiklah Pak. Nah setelah itu bagaimana Pak hasilnya sampai saat ini program dalam 100.000 entrepreneur ini Pak? Tapi mungkin kita tahan dulu ya Pak, karena ada yang mau lewat ini Pak. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengar jawaban dari Bapak Kepala Dinas Dispora Sumatera Barat. Nah, namun kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa, kembali lagi di talk show Sekitar Minang. Kita masih bersama Bapak Kepala Dinas Dispora Sumbar, Bapak Dedi Diantolani. Nah, jadi Pak, masih terkait program menciptakan 100.000 entrepreneur tadi Pak. Setelah banyak kegiatan yang dilaksanakan, banyak peserta yang ikut, bagaimana hasil yang sudah ada sampai saat ini Pak? Ya, jadi kita indikasinya atau indikatornya, kebetulan kita dalam pelaksanaan pelatihan itu kita juga mengikut sertakan beberapa kantor ataupun lembaga. Contohnya seperti BUMN POS. Dalam programnya POS ini, dia punya program satu nagari satu agen POS. Jadi waktu kita ikutkan itu, banyaklah yang mendaftar para peserta ini untuk mengembangkan usahanya. Jadi dia di tempat usahanya itu berdiri pula bendera POS, jadi agen POS. Jadi udah mendaftar. Nah, ini kan salah satu pengembangan usaha. Begitu juga kita juga mengikutkan instansi seperti PTSP, perizinan. Jadi yang selama ini belum punya perizinan usahanya itu langsung mendaftar. Nah, ini kan bentuk-bentuk positif dari hasil pelatihan itu. Dan juga kita tetap memantau karena mereka sudah ada aplikasinya dan juga punya grup-grup kita tetap melaksanakan pengawasan, pemantauan apa-apa pengembangan dari apa itu. Nah, kita minta dilaporkan dari hasil pelaksanaan pelatihan yang kita laksanakan. Berarti peserta yang telah melakukan pelatihan itu Pak tetap keep in touch sampai sekarang ya Pak dengan Dispora dan juga dengan instansi terkait ya Pak. Betul. Nah selanjutnya narasumbernya siapa aja Pak dalam program ini Pak pada saat kegiatan tersebut? Ya ini narasumber itu dari Dispora sendiri. Kadang-kadang Pak Gubernur, pimpinan kita, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang untuk memberi motivasi. Nah, kita tahu juga Pak Gubernur salah seorang yang muda, milenial, ini kan sangat memotivasi juga untuk para peserta. Di samping itu juga ada instansi yang saya sampaikan tadi, ada POS, ada dari masalah kerohanian juga ada. Jadi tentang digitalnya juga ada. Dari Kominfo, dari usaha koperasi juga. Jadi kita ada beberapa instansi yang kita libatkan untuk jadi narasumber. Berarti dukungan dari Bapak Gubernur sendiri dan juga dukungan dari segala macam stakeholder terkait juga sangat bagus ya Pak untuk program ini. Alhamdulillah bagus. Justru kita di mana melaksanakan, contohnya di Batu Sangkar, justru Pak Bupati ataupun Ibu Bupati yang jadi narasumber juga untuk memotivasi para peserta ini. Kita iya ikut Pak. sertakan. Ya. Begitu juga di Bukit Tinggi. Kita melibatkan Pemko Bukit Tinggi untuk jadi narasumber. Berarti sangat bagus sekali ya Pak ininya dukungan dari segala macam pihak ya Pak. Nah baiklah Pak. Selanjutnya untuk closing statement nih Pak. Ya. Bagaimana harapan serta keinginan Dispora khususnya ke depannya untuk pemuda yang 100.000 entrepreneur tadi dan juga untuk atlet-atlet binaan Dispora Pak? Ya, terkait dengan untuk pemuda ini yang telah mengikuti pelatihan, ini tentu ya memang
tetap dikembangkan usahanya dan juga tetap berkomunikasi terus dengan Dispora, sampaikan kepada kita, laporkan apa perkembangan dari usahanya. Dan kepada pemuda-pemuda yang belum dapat untuk ikut serta, jangan berkecil hati karena ini masih ada untuk tahun 2023 akan masih ada program ini. Nanti tolong setelah ada pengumuman ataupun link-link yang oleh Dispora Provinsi disebar, tolong langsung mendaftar di Dispora Kabupaten Kota. Sedangkan untuk keolahragaan, ini kita memang di olahraga itu sendiri, Dispora itu mengelola olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga masyarakat nih, lalu olahraga pendidikan. Ini kita minta yang khusus untuk prestasi, ya untuk menyiapkan mengikuti Porprov, tentu ini latihan tetap kita laksanakan. Jangan kita berputus asa dengan keterbatasan anggaran ataupun fasilitas, tetap laksanakan latihan-latihan. Lalu untuk yang olahraga rekreasi, ini kita berharap ya untuk bagaimana memasyarakatkan olahraga ini. Walaupun tidak melalui olahraga prestasi, ada jalurnya olahraga masyarakat. Itu Kormi induknya. Kalau olahraga prestasi kan KONI induknya. Itu PON puncaknya. Sedangkan olahraga rekreasi ini Kormi, itu ada juga puncak olahraganya Fornas namanya. Pekan olahraga. Jadi festival olahraga nasional. Dan juga mungkin dalam waktu dekat ini tanggal 22 ini yang Kormi Sumatera Barat ini juga akan melakukan Musprov. Jadi pemilihan kepengurusan yang baru. Dan juga olahraga pendidikan seperti yang kita ikuti kemarin Prapopnas. Ini kan pendidikan. Ini juga kita berharap kepada anak-anak didik kita yang masih usia muda ini tetap menggenjot kebakatan olahraganya. Berarti besar sekali harapan kita untuk seluruh pemuda yang tadi mengikuti kegiatan wirausaha tadi dan juga untuk atlet-atlet kita mudah-mudahan terus berkembang ya Pak. Iya, amin. Nah, tidak terasa nih Pak sudah sampai kita di penghujung acara Pak. Nah, terima kasih banyak ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita. Sangat banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan nih Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bincangkan, namun karena keterbatasan waktu ya Pak, mungkin di lain waktu kita berbincang-bincang kembali ya Pak, insya Allah Pak. Nah, baiklah pemirsa, sekian talk show sekitar Minang pada hari ini. Bersama saya Asher Fania, selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.